Oke, jadi ketika kamu ingat salib, kamu ingat ya, kamu harus mencintai Tuhan. Juga kamu harus mencintai sesama. Ketika hubunganmu baik dengan Tuhan dan baik dengan sesama, maka kamu sudah ada di sini, dekat sama Tuhan. Ya, kalau kamu nggak berdoa, jauh sama Tuhan, tapi kamu baik sama sesama, berarti kamu ada di sini nih, dekat ke sini, dekat ke sini. Terus kalau mau ke Tuhan, masih belok lagi, masih belok sini, masih ke sini, agak jauh. Ya, kalau kamu mencintai, kamu baik sama sesama, kamu juga mencintai Tuhan dan dengan rajin berdoa, berarti kamu ada di sini. Oke, ya ampun, ada sapi kelihatan. Bukan sapi, gugup. Ya ampun, ada Gugu. Jumpa lagi dengan Bunda Woro dan Elin. Mana Elin ya? Ini lagi mainan beras loh teman-teman. Nah, belasnya ditulis, dijadiin kayak papan tulis gitu ya. Oke, kali ini kita mau ngapain ya Elin? Kita mau bahas salib ya. Kita mau bahas salib. Oke teman-teman, prakaryanya juga ada hubungannya dengan salib. Kita akan membuat salib ya. Nah, sebelumnya Bunda Woro akan jelaskan bacaan kita dari mana. Bacaannya dari Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Judulnya, inilah perintah yang paling utama dan perintah yang kedua sama dengan yang pertama ya teman-teman. Bunda Woro akan menghubungkannya dengan salib. Jadi nanti ketika kamu lihat salib, kamu ingat tentang bahasan kitab suci kita kali ini, dan kamu lakukan apa yang Bunda Woro sebutkan. Nih, Elin akan buat salib ini. Tuh, Elin akan buat salib ini ya. Belum dilem yang itu. Ini terbuat dari origami dan di dalamnya ada kotak susu. Kotak susu kebalik, susu kotak. Susu kotak ya. Teman-teman, Bunda Woro berharap nanti ketika kamu melihat salib, kamu ingat bahwa Tuhan memberitakan ada dua perintah yang paling utama yang harus kamu lakukan, dan kedua perintah itu sebenarnya sama, jadi satu. Nih, ini salib ini terdiri dari dua garis. Garis yang pertama adalah vertikal dan garis yang kedua adalah horizontal. Kalau kamu bingung, garis yang pertama adalah yang tegak dan garis yang kedua adalah yang mendatar. Kalau kamu lihat garis yang berdiri ini ya, yang tegak ini, kamu harus ingat bahwa perintah Tuhan itu adalah kamu harus mengasihi Tuhan. Tuhan ke atas ya. Tuh, hubungan kita ke atas. Hubungan kita kepada Tuhan. Tuh, ke atas ya. Ingat, ke atas Tuhan berarti mengasihi Tuhan ya. Nah, ini Tuhan di sini, ini adalah dirimu di sini. Kamu harus mengasihi Tuhan yang ada di atas ini. Kemudian, kamu juga harus mengasihi sesama manusia. Sesama itu siapa sih Bunda Woro? Sesama itu orang-orang yang ada di sekitarmu. Bisa keluargamu, keluarga siapa saja, mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, semua saudara-saudaramu, sepupumu, tante, om, dan sebagainya ya. Lalu siapa lagi sesama? Temanmu di rumah, temanmu di sekolah, temanmu di sosmed atau sosial media, dan orang yang tidak kamu kenal tapi butuh bantuanmu, itu juga sesama manusia. Ya, ketika kamu berdoa untuk sesama, itu kamu sedang ada di tengah-tengah sini. Garis yang bersatu ya, bersatu antara mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Makanya peraturan pertama dan peraturan kedua itu sama artinya. Jadi ketika kamu melakukan perintah yang kedua ini sama dengan kamu melakukan perintah yang pertama, mengasihi Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi ciptaannya. Ketika kamu mengasihi ciptaannya, berarti kamu mengasihi Tuhan. Ketika kamu mengata-ngatai orang lain, ciptaannya Tuhan, berarti kamu juga mengata-ngatai Tuhan yang menciptakan. Tidak mencintai Tuhan kan, berarti gitu ya. Jadi kamu tahu, kalau kamu lihat salib, kamu ingat dua perintah yang utama yang Tuhan Yesus ajarkan hari ini. Yaitu yang pertama,
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kenapa perintah ini disebut perintah yang paling utama di antara perintah-perintah yang lainnya? Karena mencakup semuanya, teman-teman. Ketika kamu mencintai Tuhan, kamu harus seimbangkan dirimu juga dengan mencintai sesama. Bunda Woro kasih contoh lagi ya, yang ketika kamu mencintai Tuhan, kamu juga melakukan perintah yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia. Kamu ketemu orang di jalan, orang itu pincang habis kecelakaan, tapi dia bisa jalan, udah mau sembuh. Kalau kamu melakukan hal yang baik, kamu tidak akan ngetawain dia, dia pincang, jalannya kayak alien gitu. Itu nggak boleh, itu dosa, tidak baik ya. Atau dia dalam hatimu, syukurin, makanya naik motor jangan ngebut-ngebut gitu. Itu juga tidak baik ya. Nah, kalau kamu melakukan perintah yang diperintahkan Tuhan Yesus, perintah pertama dan perintah kedua, mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama manusia, caranya begini. Ketika ngelihat orang itu, kamu dalam hati gini, ya Tuhan, kasihan banget orang ini, aku berdoa untuk orang ini, semoga orang ini segera sembuh. Tuhan kasih uang yang banyak untuk pengobatannya, Tuhan kasih kebahagiaan, Tuhan kasih teman dan penghiburan gitu ya. Itu sudah mengasihi sesama loh. Walaupun kamu nggak kasih uang, tapi kamu mendoakan. Ketika kamu mendoakan, berarti kamu mencintai Tuhan, karena kamu mencintai sesama manusia yang tadi kecelakaan dan kakinya pincang itu. Nah, ini kamu posisinya ada di sini, tidak di bawah lagi ya. Tidak di bawah, kamu sudah mau sampai ke Tuhan. Ketika kamu mencintai sesama dan kamu juga mencintai Tuhan, kamu sudah deket loh sama Tuhan tuh di sini. Ya, teman-teman, jalannya sudah ada nih ke sini, seret. Kalau kamu masih mencintai sesama manusia saja, menolong manusia saja, tapi tidak mendoakan, tuh, kamu ada di sini nih. Nih. Kalau kamu tidak mencintai sesama manusia dan tidak sayang sama Tuhan, berarti kamu ada di sini. Jauh banget sama Tuhan. Kalau ini udah deket sih, tapi jalannya masih belok. Tuh. Kalau di sini, berarti kamu tinggal ke sini nih, udah deket sama Tuhan. Ya. Jadi ketika kamu lihat salib, kamu ingat perintah Tuhan itu yang utama ada dua, dan keduanya itu sebenarnya sama. Ketika kamu mencintai sesama manusia, berarti kamu mencintai Tuhan. Ketika kamu mencintai Tuhan, kamu harus mencintai sesama manusia. Nah, salib ini, ketika kamu lihat salib ini, kamu akan ingat perintah Allah itu. Aku harus mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dengan segenap kekuatanku. Dan aku, ketika mencintai Tuhan juga, aku harus mencintai sesama manusia. Ya, gitu ya. Jadi ini hubungan baikmu dengan Tuhan, hubungan baikmu dengan sesama. Hubungan baikmu dengan Tuhan, hubungan baikmu dengan sesama. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi cerita kita kali ini seperti itu. Apa Elin sudah selesai ya buat salibnya? Sepertinya Elin sibuk bermain beras deh. Nih teman-teman lihat. Tuh, Elin sibuk bermain beras. Oke, konten kali ini Elin bukan sibuk bikin prakaryanya, tapi sibuk bermain beras ya. Oke, sini Bunda Woro aja deh yang susun. Mana salib yang satunya, bahan-bahannya? Oke, ingat ya, dua perintah Allah. Yang paling utama, yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama. Dan kedua perintah itu sebenarnya sama, karena itu merupakan satu kesatuan, seperti lambang iman kita, salib ya. Oke, kita mau dadah dulu Elin. Sampai jumpa ya di video kita selanjutnya. Dadah dulu Lin.
Awas jatuh. Dadah. Tuhan Yesus berkati.